Selamat siang guru hebat di seluruh Indonesia, salam guru penggerak. Pada kali ini saya akan membahas mengenai demonstrasi konstekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Dermawati Luman Gaul, saya calon guru penggerak angkatan ke-9. Berikut ini adalah hasil-hasil pemikiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Pertama, beliau menyatakan mengenai konsep merdeka belajar. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memanusiakan manusia dalam segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, maupun rohani. Ada hasil pemikiran dari Bapak KHD seperti berikut ini. Yang pertama adalah kita sangat familiar dengan filosofi pemikiran Bapak KHD mengenai prinsip kepemimpinan sebagai guru. Itu ada 3. Yang pertama, Ingarso Suntulodo, Imadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang artinya Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang guru, ketika kita di depan, patutlah kita untuk ditiru dan digugu. Apa yang ditiru yaitu adalah sikap, perilaku, spiritual, bahkan kecerdasan kita. Dan kalau kita di tengah, patutlah kita memberi semangat, memberikan ide-ide kepada murid-murid kita. Dan kalau kita di belakang, alangkah baiknya kita mendorong murid-murid kita untuk lebih maju lagi. Kita seperti yang tahu Bapak Ibu, anak-anak kita punya potensi yang berbeda-beda. Ada yang cepat menangkap, ada yang lambat menangkap. Jikalau cepat menangkap, patutlah kita beri apresiasi agar anak tersebut semakin semangat untuk mengembangkan kodrat-kodrat dalam dirinya. Dan jika anak tersebut lambat untuk menerima, maka alangkah baiknya kita tetap mendorong agar muncul semangat-semangat untuk anak-anak kita untuk masih tetap menggali ide-ide tersebut dan untuk mengembangkan kodrat-kodrat yang ada pada dirinya. Hasil pemikiran KHD yang kedua yaitu mengenai sistem pendidikan, yaitu adalah Among Method ya. Ini adalah membicarakan mengenai guru sebagai among, yang artinya guru itu menuntun anak-anak tersebut, merawat anak-anak tersebut, mendidik anak-anak tersebut dengan penuh dengan kasih sayang. Jadi bukan menjadi teacher center, tapi melainkan menjadi student center. Yang ketiga yaitu adalah Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan menurut hasil pemikiran KHD ini adalah adanya keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Ketiga elemen ini masih harus terus bersinergi untuk mengembangkan potensi anak tersebut. Keluarga masih hal yang utama untuk menjadi pengembangan budi pekerti anak tersebut, untuk pengembangan kodrat anak tersebut. Karena apa? Karena orang tua itu merupakan teladan yang pertama untuk seorang anak. Di samping dari sekolah dan masyarakat yang terus pastinya tetap akan bersinergi untuk mengembangkan bakat anak tersebut. Yang terakhir adalah asas pendidikan. Ada 5 asas pendidikan. Yang pertama adalah asas kemerdekaan. Asas kemerdekaan itu di mana anak berhak dan merdeka untuk menentukan atau mengembangkan potensi ataupun bakat ataupun kodrat alam apa yang ingin dikembangkan dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah asas kodrat alam. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang anak itu lahir sudah memiliki potensinya masing-masing dan juga memiliki perilaku masing-masing. Sehingga anak tersebut dikembangkan berdasarkan potensi yang ada pada dirinya, bukan malah mengubahnya. Kemudian yang ketiga adalah asas kebudayaan. Asas kebudayaan ini adalah bicara mengenai cipta, rasa, dan karya. Kebudayaan itu sebagai landasan perilaku yang tidak dimiliki bahkan oleh makhluk hidup lainnya. Kemudian kebudayaan itu terus-menerus bergerak secara berkesinambungan. Dan juga kebudayaan itu bisa dipadukan dengan kebudayaan dari luar ataupun kebudayaan asing. Dan bahkan bisa menyatu dengan kebudayaan yang mengglobal. Kemudian yang ketiga ada asas kebangsaan, di mana seorang anak tersebut bersatu dengan bangsanya, yaitu memiliki rasa kesatuan dan tidak bertentangan dengan rasa kemanusiaan. Dan yang terakhir adalah asas kemanusiaan. Anak kita tuntun untuk tetap memenuhi ataupun memiliki rasa kemanusiaan dalam dirinya.
Yang ini adalah implementasi pemikiran KHD yang sudah kami lakukan di SMA Kristen Nasional Anglo. Pada gambar yang pertama terlihat ada guru seni yang mengajarkan murid, di mana terlihat bahwa kodrat alam di situ berjalan ya, karena kita lihat ada siswa yang bermain gitar, bermain piano, ada yang bernyanyi, ada yang bermain kazon. Kemudian di situ dikatakan bahwa berarti guru tersebut mencoba untuk menggali setiap potensi yang ada pada siswa tersebut. Juga guru sebagai among mengajar dengan penuh kasih, kemudian memberikan kemerdekaan juga untuk setiap siswa dan juga tidak mengesampingkan mengenai asas kebudayaannya. Kemudian pada gambar yang kedua ada kodrat zaman, di mana zaman sekarang kita lihat sudah sangat familiar dengan teknologi, anak-anak kita juga berikan dengan pembelajaran berdasarkan dengan teknologi yang sesuai dengan ikut zamannya. Kemudian pada gambar yang ketiga ada guru sebagai among. Kita lihat bagaimana seorang guru memberikan belajar kepada anak bukan hanya memberikan kemerdekaan tetapi juga keceriaan ya. Kita berikan dengan sukacita. Kita berikan mereka mengajar dengan rasa senang. Kemudian yang terakhir juga guru sebagai among juga memberikan waktu kepada anak, memberikan perhatian dan juga memberikan hati ketika membimbing anak-anak. Jadi ini adalah bentuk implementasi yang sudah kita berikan dari pemikiran KHD terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan di SMA Kristen Nasional Anglo. Demikian presentasi saya, terima kasih, selamat bertugas. Salam guru penggerak.